Bayangkan, seekor pari raksasa sepanjang 4 meter yang bisa memakan 50 kepiting dalam sehari. Di video ini saya akan mengungkap 5 fakta mencengangkan tentang pertarungan epik antara pari dan kepiting yang akan membuat kita terpana melihat strategi survival di dasar laut. Dari taktik bersembunyi hingga kerjasama tim yang luar biasa, mari kita saksikan bagaimana kepiting kecil ini bertahan hidup melawan predator raksasa. Selamat datang di channel saya. Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya hidup sebagai kepiting kecil di dasar laut, di mana setiap hari harus menghadapi ancaman predator raksasa? Hari ini saya akan membawa kita menyaksikan salah satu pertarungan paling dramatis di dunia bawah laut. Seekor pari raksasa berukuran 4 meter dengan kemampuan luar biasa, bisa memakan hingga 50 kepiting dalam sehari. Tapi jangan salah, kepiting-kepiting kecil ini punya strategi survival yang akan membuat kita kagum. Di video ini, saya akan mengungkap 5 fakta mencengangkan tentang bagaimana kepiting bertahan hidup melawan pari pemburu yang kejam. Dari taktik kamuflase hingga kerjasama tim yang menakjubkan, semuanya akan kita bahas tuntas. Pastikan untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten seru seperti ini. Fakta pertama yang mencengangkan, pari ini adalah mesin pembunuh yang efisien. Dengan tubuh sepanjang 4 meter, dia bisa menyedot kepiting seperti vacuum cleaner raksasa. Target utamanya, kepiting-kepiting yang sedang berganti kulit, atau shell yang masih lunak. Bayangkan, dalam sehari pari ini butuh memakan 50 kepiting untuk memenuhi kebutuhan energinya. Tapi inilah yang menarik, pari ini juga cerdas dalam memilih mangsa. Dia akan mencari kepiting yang mudah ditangkap, dan tidak membuang-buang energi untuk kepiting yang cangkangnya terlalu keras. Disinilah terjadi drama survival yang sesungguhnya. Kepiting-kepiting dengan cangkang keras bahkan berani melawan balik. Mereka akan berdiri tegak dan menantang pari, seolah-olah berkata, coba saja kalau berani. Sementara kepiting dengan kulit lunak akan sembunyi di antara kawanan, berharap tidak terlihat oleh mata tajam sang predator. Fakta kedua yang bikin merinding, kepiting punya spy di antara mereka. Ya, ada mata-mata kepiting yang mengawasi pergerakan pari dan memberi sinyal bahaya kepada yang lain. Tapi apa yang terjadi ketika spy ini ketahuan? Drama sesungguhnya dimulai. Saya melihat bagaimana pari ini tidak main-main dalam berburu. Ketika menemukan kepiting dengan kulit lunak, dia akan menggunakan teknik khusus untuk mengekstrak daging dari cangkang dengan sangat efisien. Prosesnya cepat dan brutal dalam hitungan detik. Kepiting yang malang itu berubah menjadi cangkang kosong. Yang bikin takjub adalah kemampuan kepiting untuk kabur di saat-saat genting. Mereka tahu persis kapan harus berlari dan kapan harus bersembunyi. Seperti dalam scene yang saya saksikan, seekor kepiting berhasil lolos dari cengkeraman maut dan langsung menghilang di antara kerumunan. Timing yang sempurna ini bukan kebetulan, tapi hasil evolusi jutaan tahun yang mengasah insting survival mereka. Fakta ketiga yang paling memukau, kepiting punya strategi militer yang canggih. Mereka membentuk formasi pertahanan berlapis, seperti tentara profesional. Kepiting dengan cangkang keras akan berada di luar sebagai armor atau perisai hidup, sementara yang kulitnya lunak bersembunyi di tengah. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah strategi survival yang terkoordinasi dengan sempurna. Yang lebih menakjubkan lagi, mereka bisa membangun benteng hidup dalam hitungan detik. Bayangkan, ribuan kepiting saling menumpuk dan membentuk menara pertahanan dengan kaki dan cangkang mereka sebagai perisai. Ketika spy kepiting dalam bahaya, kawanan akan datang menolongnya dan membentuk perlindungan instan. Ini adalah contoh nyata bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Fakta keempat dan kelima yang akan menutup video ini dengan sempurna. Keempat, kepiting punya kemampuan regenerasi yang luar biasa. Bahkan setelah diserang pari, mereka bisa bangkit kembali seperti Phoenix. Dan kelima, persatuan mereka menciptakan monumen hidup di dasar laut. Bukti nyata bahwa kerja sama tim adalah kunci survival. Dari video ini kita belajar bahwa di alam liar, size doesn't always matter. Yang penting adalah strategi, kerjasama, dan never give up attitude. Kepiting-kepiting kecil ini membuktikan bahwa dengan persatuan dan taktik yang tepat, bahkan predator terbesar pun bisa dikalahkan. Bagaimana pendapat kita tentang strategi survival kepiting ini? Tulis di komentar ya, dan jangan lupa subscribe channel ini untuk konten wildlife dan nature lainnya yang tidak kalah menarik. Like video ini jika bermanfaat,
share ke teman-teman yang suka konten edukatif, serta fakta-fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay curious dan keep exploring.